Ibu, ceritakan tentang cerita Jack dan pohon kacang. Pohon kacang, apakah kita mau membuat sup? Bukan, kita mau... aku tak tahu. Ayo kita cari tahu. Dahulu Jack dan ibunya tinggal di sebuah desa. Mereka miskin tak bisa makan, lalu mereka membuat rencana. Jack, jualah sapi kita, lalu dengan hasilnya kita bisa menemukan lebih banyak tanaman. Saat di pasar menjual sapi, Jack bertemu wanita yang aneh. Halo tuan muda, aku ingin menukarkan kacang ajaibku dengan sapimu. Ini biji kacang ajaib, dia akan tumbuh sampai ke atas langit. Jack pulang ke rumah ibunya dan waktu ibu melihatnya, dia membuang kacang ajaib. Oh Jack, ini hanyalah kacang. Tapi ini kacang ajaib, Bu. Ajaib apanya? Besoknya di tempat biji jatuh, pohon kacang tinggi menjulang. Jack mendaki sampai atas dan temukan kastil di langit. Wow, lihat itu. Tapi saat Jack masuk ke dalam, muncullah raksasa besar. Berjalan dengan besarnya, mengguncang langit dan bumi. 3, 5, 4, 5, kucing mau anak. Yum, yum, yum. 3, 5, 4, 5. Siap atau tidak? Aku datang. Jack sangat ketakutan sehingga dia menyinggol lemari tempat raksasa menyimpan emasnya. Saat raksasa tertidur, Jack kabur membawa emasnya. Dia kembali ke atas, Tapi sebelumnya aku harus berdoa. Kumohon semoga aku tetap aman dari raksasa yang jahat. dia naik ke kastil dan masuk ke dalam. Aha, ini kebanggaan si raksasa. Telur emas dari induk ayam. Raksasa menghitung setidaknya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 apa ya? 3, 5, 4, 5, kucing mau anak. Yum, yum, yum. 3, 5, 4, 5. Siap atau tidak? Aku datang. Jack, cepatlah, Jack pergi. Ups, salah cerita. Jack bergerak sangat cepat. Dia mengambil induk ayam itu. Wah, Dia wah. akan mengambil harpa yang bernyanyi, lalu turun pohon. La la la. Tapi si raksasa besar terus mengejar Jack. Dia melempar dirinya sendiri ke pohon kacang. Sampai rumah ku ambil kapak, lalu ku potong pohon kacang. Raksasa pun terlempar dan tak pernah ditemukan. Dengan adanya ayam emas itu, Jack dan ibunya bisa hidup lebih baik. Ibu Jack sangatlah bangga dan dia membuat pesta. Harpanya mulai bernyanyi, Jack kaulah bintang terang, Jack kaulah bintang. Jadi, apakah mereka membuat sup kacang? Tidak, tapi mereka punya ayam yang bisa mengeluarkan telur emas. Tapi kan giginya bisa rusak kalau memakannya. Nah, giliran siapa sekarang yang bercerita? Giliranku, aku mau bercerita tentang singa dan sekumpulan tikus. Maksudmu seekor tikus? Tidak kali ini karena aku mau kalian menjadi sekumpulan tikus itu. Tuan singa yang besar sedang istirahat dan 3 tikus kecil lewat di dekatnya. Tak sengaja si tikus membangunkannya. Oh maaf Tuan singa, aku tak sengaja. Kan ada hukumannya. Oh, maafkan, aku harap aku tidak menyakitimu. Singa mengangkat cakanya dan mengarah kembali tikus. Tikus lain ketakutan dan teriak, awas! Kumohon Tuan Singa, lepaskan aku. Aku akan membalas kebaikanmu jika kau melepaskanku. Aku akan menjadi sahabatmu. Ku akan membebaskanmu hanya untuk sekarang. Berkumpullah
akan melupakannya. Oh, terima kasih Tuan Singa. Aku berhutang padamu. Kurasa tak semua singa adalah ancaman. Pergilah. Kamu jadi besar. Jadi singa yang besar itu membebaskan tikus kecil. Oh, menakutkan sekali. Tapi itu bukan akhir ceritanya. Ayo lanjutkan. Ya, lanjutkan. Tarararam, taram. Singa sedang berburu dan terperangkap jaring. Tak bisa lepaskan diri. Dia menjadi resah. Dia menggeram sangat keras. Si tikus pun mendengarnya. Apakah itu suara singa temannya? Dia dalam masalah. Tunggu kuda, singa temanku. Kami akan datang menolongmu. Berperangkap di jaring, singa pun ketakutan. Para tikus membantu Tuan Singa dari dekat. Mereka membuat lubang dan memandu Tuan Singa. Oh, siapa sangka tikus-tikus kecil ini akan membantuku. Kita teman. Bagus sekali tikus. Teman seperti keluarga, keluarga seperti teman. Selalu pegang janjiku, kau bisa andalkan itu. Pelajaran cerita ini adalah persahabatan. Sahabat selalu ada saat senang atau sedih. Jadi ini adalah cerita tentang singa yang terperangkap? Bukan, ini cerita tentang persahabatan dan kebaikan. Iya, itu betul. Dan selalu ada untuk teman kalian. Ya, itu betul. Ayo Joey, ceritakan tentang cerita Goldilocks. Aku mau bermain jadi Goldilocks kali ini. Oke, pasti akan lucu. Goldilocks berjalan-jalan di hutan melihat rumah. Ku ingin masuk ke dalam dan diam seperti tikus. Oh, 3 beruang. Goldilocks membuka pintu, masuk ke dalam dan melihat meja berisi makanan. Nyam, bubur, tuaka. Oh, Yang pertama terlalu dingin. Yang kedua terlalu panas. Yang ketiga rasanya pas dan dihabiskan semua. nyam. Goldilocks melihat 3 kursi di ruang keluarga. Oh, aku akan mencobanya sambil bernyanyi kecil. La 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 la. La 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 la. Kursi pertama terlalu besar. Oh, terlalu besar. Kursi kedua terlalu kecil. Terlalu kecil. Kursi ketiga paling pas. Ini yang paling pas. Upsi Daisy. Oh tidak. Waktu Goldilocks duduk, kursinya langsung rusak. Oh, apa yang kulakukan? Rasanya aku kelelahan. Sebaiknya aku tidur dulu. Goldilocks naik tangga ke kamar tidur dengan 3 kasur. Wow, lihatlah itu. Kurasa aku mau istirahat dulu. Kamu tidak keberatan kan? Kasur pertama terlalu keras. Au. Kasur kedua terlalu empuk. Oh, tidak. Kasur ketiga paling pas. Ini yang paling pas. Waktu Goldilocks tertidur, 3 beruang pulang ke rumah. Pintu depan terbuka. Oh, tidak. Sepertinya kita tidak sendiri.
makan buburku. Seseorang makan buburku juga. Dan seseorang menghabiskan buburku. Itu padahal punyaku. Oh, sayang. Seseorang duduk di kursiku. Seseorang duduk di sini juga. Coba tebak kursiku, rusak berantakan. Oh, padahal itu dari bambu yang bagus. Kurasa ibu mendengar suara dari atas. Seseorang pernah tidur di kasurku. Seseorang juga tidur di kasurku. Seseorang juga, lihat, itu dia. Siapa kamu? Dadah, terima kasih untuk semua. Goldilocks lari ke hutan, meninggalkan rumah beruang. Beruang tak percaya apa yang dilihatnya. Beruang tak percaya apa yang dilihatnya. Dan sekarang ceritanya selesai. Apakah itu sungguh terjadi? Tidak, itu hanya cerita. Funny. Waktunya untuk membaca cerita anak-anak. Bagaimana kalau gadis kecil berkerudung merah? Ya, aku akan jadi gadis kecil berkerudung merah. Aku akan jadi serigala jahat. Sepertinya Wuki tidak suka ide itu. Ayo kita mulai ceritanya ya. Ya. Ada seorang gadis berbaju merah. Dia mau ke rumah neneknya. Nenek sakit di tempat tidur. Ku akan pergi menjenguknya. Ingat, jangan berbicara pada orang asing ya. Baik, Ibu, aku janji. Ibu membawakan makanan, keju lezat kesukaan nenek. Lalu di hutan si gadis bertemu serigala. Halo gadis manis, kau mau kemana? Kamu orang asing kan? Aku seharusnya tidak boleh berbicara. Tapi aku mau ke rumah nenek. Bawa keju dan roti lezat. Si gadis merah lalu pergi, tapi serigala jahat tahu jalan pintas. Aku lebih pintar daripada serigala yang lain. Serigala sampai di rumah nenek. Aku akan menyembunyikanmu. Dia sembunyikan nenek di dalam lemari, lalu berbaring di tempat tidurnya. Tolong aku. Nenek menangis. Masuk nak. Nenek, kenapa? Dan dia masuk. Ku ingin tahu bagaimana kabarmu. Aku baik, tapi suaranya aneh. Nenek, sejak kapan nenek punya jenggot? Nenek punya jenggot? Mengapa telinga nenek jadi besar? Mengapa mata nenek juga jadi besar? Mengapa gigi nenek besar sekali? Ya, agar bisa memakanmu. Tidak, 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 tidak. Kamu tidak akan bisa menggangguku. Sebaiknya aku memakanmu sekarang. Pemburu mendengarnya, lalu dia menolong gadis kecil. Dia dobrak pintu rumah nenek. Pergi kau serigala jahat. Pergi, pergi, pergi. Kamu serigala jahat. Sebaiknya kamu berhenti mengganggu atau kamu tidak punya teman. Pemburu melepaskan nenek. Si kecil sangat gembira. Aku bicara pada orang asing. Kata si kecil, Aku belajar dari kesalahanku. kata dia. Dia belajar dari kesalahannya. Wow, serigala besar itu pasti juga belajar sesuatu ya. Ya, pasti dia dikirim jauh dan tak pernah kembali. Itu yang akan terjadi pada pengganggu orang. Betul. Jadi apa pelajaran dari cerita ini anak-anak? Jangan biarkan serigala tahu kalau kita punya keju dan...